kita ketemu lagi di hari Jumat. Gua akan posting konten setiap hari Jumat. Ya mentok-mentok Sabtu pagi kalian bisa tonton lah ya. Karena gue baru pulang kerja tadi jam 8-an, baru bisa ngebahas hal ini. Nah, hari ini gue akan ngebahas tentang dana darurat. Nah, apa itu sih dana darurat? Nah, dana darurat adalah uang cadangan khusus untuk kondisi yang tak terduga. Bukan tabungan buat liburan, bukan buat beli HP, atau hal-hal yang sebenarnya kalian bisa persiapkan. Nah, jadi fungsinya adalah misalnya kayak motor kalian rusak, kalian harus servis, terus tiba-tiba sakit, harus bayar rumah sakit, beli obat, ada saudara yang sakit juga, atau harus jenguk temen yang lagi sakit. Nah, terus kalau kalian terkena PHK atau proyek yang kalian kerjain lagi berhenti, nah itu fungsinya dana darurat. Nah, dana darurat itu bukan buat kita kaya, tapi biar kita enggak jatuh miskin tiba-tiba. Nih, masalahnya bukan kita kena musibah, tapi kita enggak siap. Nah, yang selanjutnya, kenapa nih dana darurat itu penting? Daripada investasi, meluruskan mindset yang salah. Banyak orang belum punya dana darurat, tapi udah beli saham, beli kripto, beli emas, beli reksadana. Nah, dana darurat adalah uang aman dan siap pakai. Investasi itu kan naik turun ya, nggak selalu bisa dicairkan cepat. Contohnya, lagi butuh uang. Nah, investasi kalian lagi rugi nih posisinya. Ya otomatis kan kalian harus jual rugi kan. Nah, urutan keuangan yang benar, pertama itu dana darurat. Kedua, proteksi. Ya minimal BPJS lah. Kalau kalian punya duit lebih, bisa ikut asuransi. Nah, yang ketiga baru investasi. Nah, investasi itu buat masa depan, dan darurat itu buat bertahan hari ini. Nah, yang ketiga, dana darurat itu idealnya berapa bulan? Kadang ada yang bilang 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, 12 bulan. Nih, idealnya adalah kalau kalian belum menikah itu 3-6 pengeluaran. Kalau lo menikah 6-9 kali pengeluaran. Kalau udah menikah dan punya anak 9-12 kali pengeluaran. Contohnya pengeluarannya 3 juta. Nah, berarti kalian bisa kaliin tuh 6 bulan. Jadi kalian butuh 18 juta. Nah, biasanya tuh di sini nih terbeban nih. Waduh, nyari 18 juta kemana ya? Nggak gitu caranya bro. Nggak mesti harus penuh. Mulai dari target kecil dulu aja, kayak kumpulin 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya gitu. Jadi nggak usah langsung gede di awal gitu, bertahap gitu. Itu yang bagus. Kalau baru punya 1 bulan, itu sudah jauh lebih baik daripada lu nggak punya sama sekali. Yang keempat, cara mulai nabung dana darurat dari gaji kecil. Nah, prinsipnya adalah sisihkan di awal, bukan sisa di akhir. Nah, contohnya kayak 5-10% dari penghasilan. Ya kalau kalian nggak bisa 20.000 sampai 50.000 itu bisa-bisa aja sih. Nah, kadang metodenya nih yang bikin kalian males atau nggak bisa. Nih, gue kasih solusinya. Pertama, auto transfer pas gajian. Nih udah no debat nih. Kalian nggak bakal lupa, kalian nggak bakal kepikiran kalau udah bikin sistem ini. Kedua, pisahin rekening khusus. Nah, kalian bisa nih pakai bank digital atau bank-bank yang kalian punya. Pasti kan punya rekening bank lebih daripada satu kan. Nah, terus tetap nabung kecil sambil nyicil. Ya kalian kumpulin aja tuh dan daruratnya. Jadi nggak usah mesti gede. Bukan soal besar kecilnya,
tapi soal kebiasaan. Dana darurat disimpan di mana? Nah, kadang ada nanya, taruh di mana ya? Yang penting itu ada 3. Pertama, aman, mudah dicairkan, nilainya stabil. Syukur-syukur bisa dapat bunga ya. Nah, ini pertama, tabungan bank terpisah atau bank digital. Kan sekarang banyak tuh bank digital yang ngasih bunga. Terus reksadana pasar uang yang bisa cair sedetik itu juga. Nanti kita akan bahas di video terpisah aku pakai apa buat beli reksadana. Jadi jangan sampai dana darurat kalian taruh di saham, kripto, emas fisik. Ya kalian tahu lah ya fluktuatifnya. Terus dana darurat itu bukan buat cari untung, tapi persiapan kalian uang buat siap pakai. Yang keenam, kesalahan umum soal dana darurat. Kesalahan yang sering terjadi adalah dana darurat ini dicampur sama tabungan harian. Terus dipakai buat hal konsumtif. Merasa gue masih muda, belum perlu. Terus baru nabung setelah kejadian. Sering banget ini terjadi gini ya. Terlalu perfeksionis. Nunggu gaji gede dulu lah, nunggu ini dulu lah, nunggu itu dulu lah. Terus dana darurat itu disiapkan sebelum kejadian, bukan sudah. Jadi kalian preventif ya. Kalian udah ada duitnya dulu, tapi amat-amat jangan sampai kejadian ya. Tapi kalau kejadian kalian udah ada duitnya, itu yang lebih penting. Nah, tapi ada beberapa orang yang kayak dia pakai pinjol, pakai kartu kredit buat dana darurat. Ya selama dia mengerti caranya dan dia tahu konsekuensinya, ya nggak apa-apa. Tapi menurut gua dana darurat itu jangan jadi beban hutang. Nah, kita di sesi akhir, di penutupnya yang ketujuh, gue mau beri motivasi buat kalian. Dana darurat itu sama dengan fondasi. Mulai aja dulu kecil, konsisten, terus menjadi kebiasaan biar kalian gak terbebani. Nah, habis ini kalian langsung buka nih rekening khusus. Kalian bisa pakai kode referral bank digital di kolom deskripsi buat dapetin cashbacknya. Nanti di video terpisah gue akan review bank digital yang gue pakai. Mungkin kalian bisa share di kolom komentar. Siapa tahu kita pakai bank digital yang sama atau kalian mau gue reviewin bank digital apa. Nah, like kalau ngerasa relate, kasih komentar, target dan darurat kamu berapa, terus subscribe buat konten keuangan ini. Kalimat penutup, bukan orang kaya yang paling aman, tapi orang yang paling siap. Oke, paling itu aja. Makasih kalian udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa di share. Oke, sampai ketemu lagi.